Di salah satu kota kecil di Jawa, terdapat sebuah alun-alun yang menjadi kebanggaan warga. Di tengahnya berdiri sebatang pohon rambutan tua yang tampak kokoh dengan batang besar berakar kokoh. Daunnya rimbun dan buahnya tumbuh sangat lebat. Merah mengilap, menggantung sampai ke dahan-dahan bawah. Setiap orang yang lewat pasti menoleh karena jarang ada pohon rambutan sebesar dan seproduktif itu berada tepat di jantung alun-alun kota. Seluruh permukaan alun-alun dilapisi rumput hijau sintetis yang rapi dan nyaman diinjak. Rumput itu selalu tampak bersih karena petugas kebersihan rutin merapikannya setiap pagi. Ketika matahari sore menyentuh permukaannya, rumput itu berkilau seolah benar-benar alami. Di bagian pinggir alun-alun, deretan stand pedagang kaki lima berjajar rapi, masing-masing punya gaya khas. Ada yang menjual lontong opor dengan aroma santan dan bawang goreng yang menggugah selera. Di sebelahnya, penjual tahu campur dengan panci kuah yang terus mengepul, ditemani potongan lontong dan tahu goreng. Tidak jauh dari situ, asap sate mengepul, menyebarkan wangi manis kecap dan rempah yang langsung memancing lapar. Penjual bakso pun tak ketinggalan dengan gerobak kaca yang penuh dengan mangkuk bakso halus dan urat suara sendok yang mengetuk mangkuk terdengar bersahut-sahutan. Yang lebih unik lagi, di belakang semua stand itu tumbuh deretan bambu kuning yang tampak hidup dan terawat. Rumpunnya tersusun rapi, batang kuning keemasan bergesekan pelan ketika tertiup angin malam. Bambu itu menjadi batas alami yang memisahkan area pedagang dengan rumah warga di belakangnya. Banyak orang sering bilang bambu itu memberi kesan hangat, seakan-akan menjaga alun-alun tetap hidup. Ketika malam tiba, suasana berubah menjadi lebih magis. Di setiap sudut alun-alun terpasang lampu hias taman dengan cahaya lembut kekuningan. Ada yang berbentuk lentera kecil, ada yang seperti bola kaca besar tergantung rendah, dan ada pula lampu LED kecil berjajar sepanjang jalan setapak. Cahaya-cahaya itu memantul pada rumput sintetis, menciptakan kesan hangat dan estetik, membuat alun-alun tampak seperti tempat wisata romantis di tengah kota kecil. Anak-anak sering berlari di bawah pohon rambutan sambil bermain kejar-kejaran. Pasangan muda duduk santai di tepi rumput, menikmati angin malam dan aroma makanan yang mengalir dari stand. Sementara itu, pedagang terus sibuk melayani pembeli. Suara mereka bercampur dengan suara gelak tawa pengunjung. Alun-alun ini bukan hanya sekadar tempat berkumpul. Ia adalah denyut nadi kota, tempat cerita kecil terjadi setiap hari, dan tempat yang selalu membuat orang ingin kembali lagi. Setiap malam Jumat Wage, alun-alun itu selalu berubah seperti pusat kota kecil yang menyala terang. Lampu hias taman bergemerlap, pedagang memadati seluruh sisi, mulai dari penjual lontong opor yang aromanya menggoda, sate dengan asap mengepul, bakso panas, hingga penjual mainan berlampu warna-warni. Suara tawar-menawar bercampur dengan suara anak-anak berlarian memenuhi udara. Di ujung barat, badut berkostum cerah melambai pada anak-anak, sementara permainan komedi mini berputar pelan dengan lampu berkedip. Di tengah keramaian itu, hadir seorang pengunjung dari luar kota bernama Ilham. Pria berusia
32 tahun, yang datang bersama istri dan anak perempuan mereka yang berusia 4 tahun. Mereka ingin sekadar mencari hiburan setelah perjalanan panjang, menikmati suasana alun-alun yang terkenal ramai pada malam Jumat Wage. Sore itu, sejak datang pukul 4 waktu setempat, semuanya tampak normal. Anak kecilnya berlari-lari kecil, mengejar gelembung sabun yang ditiup pedagang keliling. Tertawa riang saat mencoba menggapai. Ilham merasa senang melihat putrinya begitu ceria. Namun ketika azan maghrib berkumandang dan langit berubah menjadi keunguan, sesuatu mulai berbeda. Putrinya tiba-tiba menangis tanpa sebab. Mata kecilnya menatap lurus ke arah pohon rambutan besar di tengah alun-alun. Pohon yang mulai tampak gelap karena tertutup bayang senja. Ilham berjongkok, berusaha menenangkan. "Kenapa, Nak? Capek?" Putrinya hanya menggeleng, terisak pelan. Kemudian tangannya menunjuk ke area di dekat pohon. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. "Ayah, jangan ke sana, ada mbak jelek rambut panjang." Ilham dan istrinya spontan menatap ke arah yang ditunjuk. Namun mereka tak melihat siapapun, hanya pohon rambutan besar dengan buah yang bergoyang pelan. Tertiup angin malam mulai turun. Keramaian alun-alun tetap berlangsung. Namun bagi mereka bertiga, suasana berubah aneh, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata polos seorang anak kecil. Selang beberapa menit, berusaha menenangkan anaknya, kunci motor Ilham jatuh. Ia berjongkok mengambil kunci motor, namun rasa panik tiba-tiba mengalir di dadanya ketika ia menyadari Naila, putrinya, menangis semakin keras. Ia mencoba bicara lembut. "Kenapa, Nak?" Namun Naila hanya menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar halus. Saat Ilham hendak berdiri, secara refleks ia menoleh ke atas, ke arah kerumunan. Dan di sanalah ia melihatnya. Wajah semua orang berubah. Kulit mereka pucat bagai abu. Mata cekung tanpa cahaya. Mulut menyeringai tidak wajar. Beberapa tampak seperti tidak menginjak tanah. Berdiri miring seolah melayang. Semua bergerak lambat, berbayang panjang, seperti siluet terputus. Ilham terkejut hingga hampir jatuh terduduk. Jantungnya berdetak tidak karuan. Tetapi ketika ia berdiri kembali, semua orang tampak normal seperti biasa. Pedagang bercanda, anak-anak berlarian, lampu taman berkelip hangat. Tak ada mimik seram sedikit pun. Ilham memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. "Apa aku kecapekan ya?" gumamnya. Namun rasa penasaran bercampur takut membuatnya kembali jongkok perlahan, berpura-pura meraih kunci yang sebenarnya sudah ia pegang. Dan benar, dengan sudut pandang rendah itu, alun-alun kembali berubah. Wajah-wajah pucat itu muncul lagi, senyum aneh, mata kosong, gerakan lambat dan tidak wajar. Beberapa seolah melihat ke arahnya, meski mereka tak memiliki bola mata. Ilham langsung merinding hebat, tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia berdiri mendadak, napasnya tersengal. Semua kembali normal. Ia menatap istrinya dengan wajah panik. "Nay, kita pulang sekarang," katanya lirih namun tegas. Istrinya bingung melihat ketakutan suaminya. Sementara Naila masih merengek kecil dan memegang bajunya erat-erat. Ilham tahu apapun itu hanya terlihat dari sudut pandang tertentu. Dan ia sangat yakin bukan hal yang seharusnya dilihat manusia.
Ilham berjalan semakin cepat sambil menggendong anaknya yang terus menangis terseduh. Rasa takut masih menusuk dadanya setiap kali langkahnya mendekati kerumunan orang. Ia berusaha keras untuk tidak melihat ke bawah, tidak menunduk sedikit pun. Ia takut melihat lagi wajah-wajah pucat dan menyeramkan yang tadi muncul setiap kali ia berada dalam posisi jongkok. Barisan orang-orang di sekitar mereka tampak normal, tertawa, berbincang, bermain ponsel. Namun bagi Ilham, semuanya terasa kelabu dan mencekam. Tangannya bergetar saat memegang erat tubuh anaknya. Nafasnya pendek, dadanya seperti ditindih sesuatu. Mereka berjalan kikuk melewati kerumunan. Ilham beberapa kali hampir tersandung karena panik. Begitu mencapai parkiran, Ilham langsung memasukkan anaknya ke jok motornya dan menenangkan napas. Namun ia tetap diam. Ia tak berani bercerita apapun pada istrinya yang sedari tadi bingung melihat kepanikan Ilham. Ia hanya berkata lirih, "Udah pulang aja dulu." Perjalanan pulang terasa lama. Anak mereka tertidur setelah lelah menangis. Sedangkan Ilham masih terpaku pada bayangan wajah-wajah pucat yang menatapnya tanpa ekspresi. Sesampainya di rumah, barulah Ilham duduk di sofa dan memanggil istrinya. Wajahnya pucat, masih tak percaya pada apa yang ia alami. Perlahan, ia menceritakan semuanya, detik demi detik. Dari mulai anaknya yang tiba-tiba menangis, kunci motor yang jatuh, lalu bagaimana semua orang berubah bentuk ketika ia dalam posisi jongkok. Istrinya terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia memandang anak mereka yang kini tertidur pulas sambil mengusap rambutnya. "Aku baru ngerti sekarang," katanya dengan suara pelan. "Kenapa dia tadi nangis terus? Dari awal dia mungkin udah lihat sesuatu yang kita nggak lihat." Ilham menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.